Kali ini saya hadir ataupun datang di tempat beliau, Masya Allah, menurut saya yang luar biasa. Ada Pak Isra Abdillah, Masya Allah. Saya akhirnya mikir gini, industri apa yang perputaran uangnya sedikit, tetapi membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Pak Isra ini kan bagaimana sih Pak kisah bisa sampai ada 10 apotek, bisa yang dari dasarnya, dari basicnya tuh Pak Isra tuh dari panti yang panti Muhammadiyah. Nah ini maksudnya bagaimana kisahnya Pak? begitu di Cirebon ternyata jadi krisis beneran. Perusahaanku hancur Pak. Kembalikan aja, kan untungnya buat kita semua gitu ya. Yang kanan bilang, ingat zaman dulu waktu susah. Bismillah, Masya Allah, tabarakallah. Kali ini saya hadir ataupun datang di tempat beliau, Masya Allah, menurut saya yang luar biasa. Ada Pak Isra Abdillah, Masya Allah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dan hari ini saya langsung datang di kantornya, luar biasa ya. Ada di Apotek Comal Pak ya, Apotek Comal. Nah, Pak Isra Abdillah ini adalah salah satu pengusaha yang ada di Kabupaten Pekalongan, terutama di Comal Pak ya. Di Comal, Masya Allah. Mungkin buat untuk teman-teman udah pada tahu ya, terutama yang ada di kawasan Kabupaten Pekalongan di daerah Comal ini. Yang mempunyai berapa Pak? Nih Masya Allah luar biasa ya. Ada 10 apotek Pak. 10 apotek. Nah, bagaimana kisahnya beliau untuk bisa membangun 10 apotek? Dan ini ada kisah yang seru juga menurut saya, karena beliau ini berawal dari panti Muhammadiyah. Moga ya. Masya Allah, Moga Pak ya. Moga. Bukan di Comal tapi di Moga ya. Moga. Daerah di mana? Di daerah Moga itu daerah yang lebih ke selatan lagi ya. Turki Ya kalau istilah bahasa kita ya, turunan kidul. Nah, dan beliau ini juga bukan sempat lagi, memang beliau ini juga mengisi di seminar-seminar Pak ya. Ya kadang-kadang ada. Ya, Masya Allah, luar biasa. Saya berhadapan langsung dengan pengusaha yang saat ini mempunyai sekali lagi 10 apotek dan mungkin ada usaha lainnya Pak ya. Saya ada garment. Nah ini dia, kenapa apotek berhubungan dengan garment Pak? Iya, jadi ketika saya mau berangkat ke apotek sini, tempat tinggal saya itu di Desa Gedek sana ya. Desa Gedek itu desa yang dulu ada kelahirannya Jenderal RI, Kapolri kita itu dari Desa Gedek, namanya Bapak Sutanto. Bapak Saya dari Gedek berangkat ke kantor sama istri gitu ya, boncengan itu. Nah di sepanjang jalan saya lewati itu ada anak-anak yang usia produktif ya, di jam produktif ya. Dia kok masih ngobrol gitu, masih ngobrol gitu. Itu kan sehingga saya sampai dengan istri saya setelah melewati itu bilang, bu tadi tuh orang-orang tadi tuh yang kita lewati itu kalau ditanya mau makan enak gitu, kira-kira jawabannya apa Bu? Ya mau toh, pengen gitu. Ya, terus ketika ditanya apa anak-anaknya mau kuliah gitu, mau kuliahkan anak gitu, mesti jawabannya iya. Nah, namun keinginan mereka itu tidak akan pernah tercapai dengan apa yang mereka lakukan saat yang saya lihat itu. Pagi-pagi ngobrol kan gitu ya. Nah orang-orang yang produktif itu tidak mungkin saya kasih uang juga gitu. Ya Pak, ya kan? Sepakat ya. Maka orang-orang itu yang lebih mungkin adalah dikasih lapangan pekerjaan. Nah itulah akhirnya kami mikir kami perlu menolong mereka. Nah dengan cara apa? Membuat lapangan pekerjaan. Nah lalu kami mikir di daerah saya ini adalah mayoritas itu adalah konveksi. Iya betul, dari sini ya Pak. Dari sekolah konveksi. Maka saya akhirnya mikir gini, industri apa yang perputaran uangnya sedikit, tetapi membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Nah itu namanya padat karya gitu kan ya. Nah, maka ketemulah yang namanya garment gitu. Nah, niatnya karena Allah ingin menolong Allah biar bisa bekerja di tempat kami dan mendapatkan pendapatan yang lain, insya Allah ya. Iya. Itu yang paling penting juga. Iya begitu. Dan berdoanya adalah bagaimana ya Allah jadikanlah saya sebagai toren
setoran, rezekinya banyak orang. Jadi rezeki banyak orang itu lewat kita, lewat saya itu mintanya begitu kan. Dan salah satunya ini apotek juga Pak ya. Apotek. Iya. Mungkin juga banyak menaruh harapan ke Bapak ini. Nggak tahu kalau itu. Iya Mas ya. mungkin ya. Oke. Oke. Dan kita tarik benang merah ke belakang nih Pak. Iya. Nah, ini nih Pak Isro ini kan bagaimana sih Pak kisah bisa sampai ada 10 apotek, bisa yang dari dasarnya dari basicnya tuh Pak Isro tuh dari panti yang panti Muhammadiyah. Nah ini maksudnya bagaimana kisahnya Pak? Mungkin buat motivasi buat teman-teman juga nih yang pengen memulai usahanya, bisa diambil insya Allah kisah ini ataupun manfaat dari cerita Pak Isro ini. Masya Allah luar biasa yang terjadi. Iya. Jadi yang jelas hidup itu harus punya cita-cita. Bahasa yang di para pengusaha itu harus punya visi jangka panjang, jangka pendek ya. Dan jangka panjang vision itu kan jauh banget. Nah, kalau Islam itu biasa sebenarnya diajarkan masih hidup aja suruh melihat surga dan neraka. Itu kan jauh banget. Iya. Muslim itu dibiasakan itu. Maka seorang muslim mestinya dia sukses karena sudah terbiasa melihat jarak jauh gitu. Bahkan sesudah mati itu sudah dilihat dari sejarah. Nah, kalau itu di breakdown, maka menjadi tindakan-tindakan kecil setiap hari. Dan itulah yang akan membuat sukses. Dulu pada waktu saya di panti, saya membaca kisahnya Muhammad Natsir, bagaimana perjuangannya ya. Beliau ini seorang yang bapak NKRI ya kan. Beliau bawa NKRI itu menginspirasi bahwa cita-cita itu menjadi penting. Nah maka saya pada waktu itu di panti, saya pernah mikir begini, teman-teman saya yang di panti itu kan karena amal usaha Muhammadiyah di Moga itu ada rumah sakit, ada panti gitu ya. Amal usahanya ya ada TK, ada MI di sana gitu ya, ada itu. Nah maka teman-teman saya yang kepengin mengabdi di rumah sakit, di sana ada yang di sekolahan kebidanan, ada yang di sekolahan di perawat gitu. Saya berpikir bagaimana saya tetap bagian dari industri rumah sakit, tetapi bukan bidan, bukan mantri, perawat. Ya. Lalu, obat itu adalah bagian dari industri rumah sakit. Maka saya sekolahlah di sekolah, kalau dulu namanya sekolah asisten apoteker, SAA, sekolah asisten apoteker. Ya, sekolah asisten apoteker itu dulu di Indonesia itu hanya ada 7. Di Indonesia ada 7. Pada masa itu hanya ada 7. Dan yang salah satunya ada di Cirebon yang milik Muhammadiyah. Oh ini Cirebon namanya sekarang apa Pak? Kalau sekarang SMK Muhammadiyah Cirebon. SMK Farmasi. Iya. Bahkan sekarang sudah ada D3-nya, D3 Farmasi Muhammadiyah. Sekarang sudah ada S1-nya juga di Cirebon. Itu awalnya di situ. Nah begitu pulang setelah lulus, saya harus kembali nih ke rumah sakit, karena rumah sakit juga membutuhkan tenaga farmasi, gitu ya. Namun demikian ternyata saya ini minggat dari rumah sakit. Tapi ya itu, tapi saya sih memang karena saya belajar waktu di farmasi itu saya jadi ketua IPM ya, jadi saya IPM ini Ikatan Pelajarnya? Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Iya betul. Ya, OSISnya Muhammadiyah di sekolah Muhammadiyah itu namanya IPM. Iya IPM. Ya, saya jadi ketua IPM di sana. Sehingga sebenarnya saya tahu organisasi itu. Begitu di panti, saya tahu ketua pantinya siapa. Nah, pada waktu itu ketua pantinya adalah Dr. Mahrus. Nah, maka saya izin ke Dr. Mahrus. Ngomongnya begini, Dok, pisau yang dikasihkan Muhammadiyah kepada saya itu tidak akan optimal kalau saya berada di Moga sekarang, di lingkungan itu. Ya. Ini pisau ini akan maksimal sekali kalau berada di luar Muhammadiyah, di luar rumah. Bahkan mungkin kalau pisau itu hanya dia ada di sekitar itu mungkin tumpul Pak ya? Tumpul, ya kan? bahasa tumpul. Ya tumpul ya, berarti intinya kalau bahasanya berarti kalau misalkan Pak Isro keluar pun itu pasti ada berkembang ya? Akan berkembang, ya. Paham ya kan itu ya. Nah,
argumentasinya banyak lah. Saya ngomong sampai hukum Islam segala. Masya Allah. Jadi kalau saya ibaratkan saya itu darurat gitu ya. Saya nggak makan 3 hari nih. Ya. Kalau hukum Islam yang saya pahami, maka babi itu jadi halal, Bapak. Ya kan begitu saya ngomong. Padahal saya kan bukan makan babi nih, hanya menggunakan pisau. Masa Muhammadiyah nggak mengizinkan saya seperti itu ya? Maka dokter Mahrusnya bilang, kalau begitu saya tidak bisa mengizinkan, namun juga tidak bisa melarang. Tidak mengizinkan namun Tidak bisa melarang. tidak bisa melarang. Iya, akhirnya pagi-pagi saya pergi. Nah, pergi itulah saya jadi medical representative. Jadi saya asisten apoteker, saya belajar marketing, jual obat ke dokter. Oh iya. Jadi Kalau istilahnya sekarang apa tadi Pak? Hah? Istilahnya yang jual obat ke dokter itu? namanya medical representative. Oke. Jadi dia itu dutanya perusahaan farmasi yang datang ke dokter-dokter. Nah, gitu kan. Dia menceritakan tentang teori tentang obat kepada ahlinya obat, dokter ahli obat. Nah, itu saya begitu, saya pekerjaannya begitu ya. Itu terus dilakukan itu. Itu belajar marketing dan sahabat yang mau berbisnis, siapapun yang mau berbisnis maka dia harus pandai jualan. Ya, yang penting jualan. Harus pandai jualan. Jadi pandai jualan. Nah, pandai jualan saya adalah tentang marketing yang diajari di ketika saya jadi rep itu. Oh, jadi saya dua tahun saya ditempatkan di Medan. Oh, Masya Allah, itu Di Medan. Kan itu ya. Ini pindah-pindah Pak waktu itu ya? Pindah. Nah, pada waktu tahun 98 itu kan krisis tuh. Iya, krisis. Nah, krisis ekonomi kan. Nah, saya mau minta pindah ke Cirebon. Ke Cirebon. Ya, begitu di Cirebon ternyata jadi krisis beneran. Perusahaanku hancur, Pak. Gaji ya. dia kontrak gajinya tidak dibayar sampai sekarang. Nah, padahal pada waktu itu rencana untuk melahirkan anak saya gitu. Anak saya lahir kembar dan ini kalau berbicara tentang sengsara, ya Allah, pada waktu itu istri saya melahirkan di dokter spesialis itu tidak kuat bayar dokter spesialis, sampai saya punya utang. Waktu itu utang 400.000 sama dokter spesialis itu namanya. Tahun segitu Pak ya, 400.000 ya? Ya habisnya banyak, cuma ya Maksudnya tahun segitu? Iya. Itu anak saya lahir tahun 99. 99. Iya, cerita gitu. Oke. Pak, ini Pak, setelah jadi buron ya Pak Ya, buron ya. kabur dari, maksudnya dari Ya, kemudian panti ini ya kan. Akhirnya kan yang tadi dokternya melarang pun tidak bisa, dan apa tadi mengizinkan juga enggak. Iya. Itu akhirnya gimana Pak, maksudnya? Ya, bahasa saya dokternya mengizinkan. Iya betul. Kesimpulannya Kesimpulannya hanya yang tahu kan satu dokter ini. Iya. Satu pengurus. Berarti sedang mengurus yang lain, tahunya saya minggat. Kan gitu. Iya. Pokoknya dokternya ini tutup mata gitu. Tutup mata. Kan begitu. Ya, tutup mata lah, silakan gitu ya. Dan akhirnya mulainya dari yang tadi rep itu Pak. Jadi rep. Nah, setelah jadi rep saya karena krisis, karena perusahaannya hancur, saya bekerja di apotek Permata Hati. Malang, miliknya almarhum dokter miliknya Bu Anik, dokter spesialis kandungan juga. Nah, setelah itu disitulah kami mencoba untuk ini belajar berbisnisnya ya. Ini nih Mas. Nah, maka berbisnis itu harus ada yang namanya segmentasi. Oke, segmentasi. Jadi kalau di dalam dunia marketing, kalau menjual kepada semua itu sama dengan tidak menjual. Sama dengan tidak menjual. Oke. Jadi kalau keinginan itu menjual kepada semua orang, maka hakikatnya dia nggak menjual. Oh iya ya Pak. Iya, hakikatnya dia menjual, ya kan? Iya. Nah, maka segmen pada waktu itu ya apa yang kami miliki, segmen saya yang kita miliki apa? Nah, istri saya bidan, gitu kan? Nah, maka segmen saya ya bidan-bidan. Kerjakan aja sebidan-bidan itu. Bidan mantri dokter gitu ya. Maka saya jadi sambil di apotek, beli obat di apotek, saya kelilingkan. Kelilingkan ke dokter bidan mantri itu. Side job berarti waktu itu Pak ya? Apa? Side job yang juang waktu itu. Oh iya, setelah kerja di apotek, saya berangkat itu. Nah, sebelum ke apotek, saya pagi-pagi kalau habis subuh, jadi habis subuh itu pas berangkat itu. Mulai order. Sampai ke apotek jam 8 itu sudah berkeringat itu. Gitu ya. Kan cerita dulu ya. Itu awal mula perjuangan memulai bisnisnya. Mulai bisnisnya begitu. Oke ya. Nah, setelah itu ternyata ada pikiran bahwa stok obatku
di kamar banyak. Itu mulai ketakutan. Kenapa soalnya Pak? Nah sekarang saya jualan obat nggak ada izinnya. Nah kalau ada polisi, obatnya hilang, yang di penjara. Nah oleh karena itu Ilegal berarti Pak? ilegal. Maka waktu itu saya harus cari izin. Cari izin. Nah maka saya harus buka. Waktu itu niat memiliki toko obat, niatnya sudah berubah. Saya harus punya apotek, gitu. Pada tanggal 9 bulan 9 tahun 2002. Masya Allah masih ingat ya. Ya pas itu perjuangan. Pas kelahiran anak saya yang ketiga gitu kan. Itu saya ngontrak ini. Ini yang di sini ini. Ya sekarang di tempat ini. Yang tempat ini kontrak. Dulu kontrak. Di kontrak. Perjanjiannya itu Desember tahun 2002, Desember 2000 izin apoteknya keluar. Alhamdulillah keluar ya Pak. Alhamdulillah, iya kan. Nah ini satu hal yang paling berat untuk orang yang mau hijrah. Jadi buruh menjadi business owner. Business owner. Ya. Itu ada prosesnya berat sekali kan. Berarti di mana coba? Ketika saya mengelis kebutuhan apa saja sih sebuah apotek itu harus berdiri. Kan harus ada apoteker, ada asisten apoteker, ada tenaga pembantu umum dan lain-lain itu ya. Yang tergambar di otak itu adalah pengeluaran fixed atau fixed cost istilahnya. Fixed cost, Fixed costnya kan ketahuan. Sebulan Anda harus mengeluarkan sekian. Sementara karena kita itu belajarnya sendiri, itu kan nggak ada riset Pak. Karena nggak ada riset kan tahunya tentang pengeluarannya saja. Nah sementara pemasukannya belum tergambar. Baru pengeluarannya itu. Pemasukan itu ketakutan yang luar biasa. Iya. Nah ini memang butuh iman ya, jadi iman kepada Gusti Allah itu butuhnya di sini. Yakinnya wis kita melakukan ini, kami sudah punya. Lalu di situ juga mikir apa sih yang kita punya gitu ya. Nah tapi pada akhirnya waktu memang awal ngebangun apotek ini, Pak Isra tetap maksudnya yang skill up nggak Pak? Maksudnya belajar lagi untuk bisa lebih mendalami lagi. Iya. Waktu itu malah belum lah. Waktu itu karena saya pernah di apotek kan, ilmu di apoteknya kan tahu cara mengelolanya kan, itu sudah tahu. Ternyata kami berpikir coba tadi bisnis itu mulailah dari apa yang Anda tahu. Betul. Iya kan ya. Apa yang Anda tahu, apa yang Anda miliki. Dan nanti usaha itu yang namanya usaha yang dimaksud modal itu ternyata bukan hanya modal uang. Tapi apa ini Pak yang dimaksud? Modal bukan modal uang. Iya. Ini harusnya modal keahlian toh. Iya skill ya. Iya kan. Nah saya mampu kok menjual berbicara tentang sakit gigi gitu. Jadi kalau saya menjelaskan sakit gigi, orang tertarik dengan saya sehingga mau beli. Itu kan skill Pak. Modal kan. Nah terus yang kedua jaringan. Jaringan ini siapa? Jaringan bidan mantri itu. Yang juga sama jaringan tadi yang sudah dikerjakan sebelum apotek berdiri, sehingga tetangga ngomong pada waktu apotek baru berdiri, ini apotek sama nggak pernah nyangkul langsung rame gitu. Karena memang sekelilingnya sudah tak kerjain dulu. Jadi relasinya udah memang sebelum apotek berdiri ya. Relasinya sudah dibangun. Ya, tapi memang ini ya. Jadi pada waktu mau berdiri, nah ini orang-orang tuh kan salah ngomong bahwa modal uang gitu. Nah, ketika saya berbicara kepada relasi bahwa saya itu mau mendirikan apotek, bla 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 bla, butuh modal sekian, nggak ada modal uangnya, tapi saya sudah punya jaringan, saya sudah cara menjelaskan kepada pasien saya pinter. Akhirnya apa? Mitra kerja itu saya nggak sebut namanya. Dokter itu ngasih uang 50 juta waktu. Masya Allah. Ini ditanamkan ke kampret. Gitu. Ini berarti termasuk salah satu investor bukan sih Pak? Ya investor ya. Iya investor. Dan hari ini sebenarnya 50 juta itu ya saya mampu membalikan ya. Cuman ketika saya mau mengembalikan, ya hatinya gejolak. Ini kan ada diskusi pribadi ya. Kanan kiri gitu ya. Ya kiri ngomong kembalikan aja, kan untungnya buat kita semua gitu ya. Ya kanan bilang ingat zaman dulu waktu susah. Kan itu sudahlah ngasih keuntungan tiap tahun no problem. Ya gitu. Jadi ini ada kerjasamanya. Dan baru kemarin saya ngaji ketemu sama seseorang pop ya.
Itu ada hadis suci katanya itu. Jadi kalau dua hamba itu bekerja sama, tidak saling mengkhianati, maka Allahnya lah yang ketiga. Jadi usahamu akan berkahi. Tapi kalau kerjasama Anda kok satunya ingin berkhianat, Allah pergi dari situ gitu ya. Saya jadi mungkin inilah bahwa Pak dokter itu ridho dengan saya gitu ya. Uangnya gitu ya. Terkadang gini Pak, maksudnya banyak juga ya kerjasama memang salah satunya ada yang istilahnya tidak jujur Pak ya. Iya. Banyak juga usaha yang misalkan bekerja sama dengan teman ataupun saudara sendiri pun yang bisa. Iya. Ya kan Pak? Iya. Betul Pak ya? Iya. Itu karena mungkin salah satunya apa sih lebih ke yang tidak jujur atau gimana Pak? Ya, Kalau menurut versi Pak Isril, menurut saya karena kepercayaan saja ya. trust ya berarti. Trust ya. Kalau trust itu dibangun, nah makanya kan sebenarnya kalau sekarang harusnya sebelum melangkah ke kerjasama, perjanjiannya harus dibuat dulu. Oh tetap ada Harusnya. Tapi kalau kami namanya trust, dokter itu usianya seperti bapak saya, seperti kakak saya, kan beliau mikirnya seperti saya, seperti anaknya. Jadi taruh aja 50 juta bleng gitu. Itu bahkan nggak ada tanda buktinya. Tapi kasus ini jangan ditiru dah. Ini kan ini nggak jangan ditiru. kasus sekarang mungkin udah yang Iya. Nanti kalau nggak ada bisa lari, Pak. Tapi kan kalau saya nggak mau lari. Wong itu hidup itu karena kepercayaan. Iya betul. Iya kan. Dan satu hal yang menarik Mas. gimana Pak? Pada waktu saya sudah punya toko ini, ada toko ini. Itu ternyata bahwa bahasa tentang trust itu menjadi penting karena saya uang bahkan modal obat ratusan juta itu, itu obat yang bahasanya dipinjemi. Oh iya dipinjemi. Iya. Saya satu saat kemarin itu nanya kepada supplier saya yang berarti saya apotek 20 tahun ini ya. Itu saya tanya, kenapa dulu jenengan itu percaya ke saya? Saya bilang gitu. Jawabannya apa ya? Jawabannya supplier itu bahwa ketika dia ngomong, ketika saya melihat anakmu, ketika saya melihat bagaimana kamu berkomunikasi dengan istrimu. Nah jadi kasus dulu tuh sales-sales yang datang ke apotek itu bawa ajak ke rumah. Tapi ya saya nggak punya pemikiran kalau ternyata orang yang diajak ke rumah itu akhirnya nilai saya gitu. Ya lolos saja, diajak ngopi di rumah, ngobrol-ngobrol lah. Ternyata ketika saya komunikasi dengan istri, itu mereka memperhatikan. Ya begitu saya tanya ke dia, kenapa dulu jenengan kok ngasih utangan gitu. Harusnya nota itu 1 bulan. Itu ngasih utang ke saya 9 bulan Pak. 9 bulan dia. Wah, itu kan trust banget toh. Iya kan? Begitu saya tanya gini, kenapa dulu kok? Tapi setelah saya bayarnya lancar, baru ngomong kan, kenapa dulu jangan percaya? Jawabannya sungguh mengejutkan bagi saya. Satu, saya kok percaya nggak ke jenengan ya, bahwa jenengan itu bukan penjudi. Ya. Jadi ternyata aku pikir, oh iya ya. Jadi bisnis dengan para penjudi itu khawatir loh. Kalau dalam kisah Ramayana, istrinya aja untuk apa? Untuk taruhan, kan gitu kayak itu kalau orang cinta cinta suka judi ya, maka dia yakin percaya ke saya karena saya tidak judi. Oke, itu yang pertama Pak. Yang kedua, saya tidak minum minuman keras. Oke, ya karena berbisnis dengan orang-orang minum keras barangkali error. Pastilah. Suka mabuk gitu kan. Tapi itu kan versinya dia yang ngomong ke saya kan. Jadi saya tidak lagi mengelek-elek orang yang minuman keras ya, itu kan saya lagi bercerita tentang versi dia ke saya kan gitu ya. Jadi mohon maaf nih pada orang yang lagi minum keras ya, itu tanggung jawab Anda ya. Kami yang mau saya ya kan. Ya kan. Saya tidak minum keras gitu ya. Itu dipercaya. Kemudian yang ketiga tadi tidak main keras. Nah saya kelihatannya adalah keluarga harmonis gitu. Masya Allah, ini ketiga ya, keluarga harmonis. Jadi keluarga harmonis tidak banyak seksual, itu menjadi sumber kepercayaan teman saya kepada saya. Ya bahkan mungkin yang tadi yang ngelihat yang paling penting komunikasi antara suami dan istri sih Pak. Betul. Ya kan mungkin yang tadi kan melihat salesnya mungkin komunikasinya juga bapak sama ibu juga bagus, jadi kan akhirnya mungkin percaya. Trust ke bapak itu lebih iya kan. Ada 3 poin tadi berarti Pak. Yang pertama tidak merokok, tidak keras, tidak judi,
harmonis ya, komunikasi ya, itu jadi percaya. Dan dia kemarin cerita bahwa saya sih akhirnya yakin bahwa apotekmu akan maju, gitu kan. Sampai didoakan. Iya, didoakan. Padahal ini teman kami dari dia non muslim ya. Dia non muslim, dia dari suku teman kita yang kadang untuk semangat ya, teman-teman Cina kan. Tionghoa ini kan semangatnya tinggi. Kita harus tiru dengan dia. Saya harus semangatnya berguru ke dia kan. Dia yang ngomong ke saya seperti itu gitu. Oh ya, kan itu sedang seperti itu. Dan dia ngomong, oh ya akhirnya terbukti toh. Sekarang apoteknya 10 gitu kan. Pak, nah ini tadi kan yang saya buat penasaran kan ini nih. Tadi modal yang sebut Pak Isa tadi skill. Nah, skill ya. Terus yang kedua tadi lebih ke kepercayaan juga. Nah, selain itu apa lagi Pak? Maksudnya yang sampai buat Pak Isra itu sampai menjadi 10 apotek. Ya, kembali kepada tadi. Skill, terus apa tadi? Skill. Ya, yang pertama terus. Ya, terus apa tadi? Tadi kepercayaan. Skill dan kepercayaan adalah kalau saya ibaratkan itu sebagai alat. Ya, sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan. Maka memang orang yang punya visi dengan orang-orang yang tidak punya visi itu pribadinya itu kelihatan jauh beda. Jadi kalau orang-orang yang punya visi itu bahasa saya progresnya itu kelihatan sekali. Ya. Dan orang-orang melihat teman-teman saya yang di kampung itu hari ini masih ada yang jualan kayu gitu. Iya kan? Oh iya di sana. Nah, saya sudah naik kelas gitu. Sudah naik kelas begini gitu. Ya makanya kalau di kampung ya saya dianggap sukses lah ya. Dianggap sukses karena memang memulai usaha betul-betul dari minus Pak. Bukan non besar, dari minus. Kita hanya yang saya miliki hanya semangat saja gitu. Oh ya, maaf yang saya maksud skill dan relasi Pak ya. Ya, relasi ini paling penting juga untuk membangun sebuah bisnis Pak ya. Betul. Oke. Iya, relasi itu dibangunnya dari apa? Dari trust ya. Dari trust. Iya, dari trust. Maka trust itu menjadi penting. Skill trust. Tinggal kita buat denah. Setelah ini. Metaannya berarti Pak. Iya. Nanti kita akan nyampe kepada tujuannya. Dan ini tujuannya sampai sekarang udah terbukti 10 apotek. Masya Allah. Iya. Nah, cara pengembangannya Pak, maksudnya yang saya tanyakan cara pengembangan dari apotek 1 ke apotek 2 dan seterusnya. Ini kan juga kita juga insya Allah mendapatkan ilmu ya dari Pak Isra ini. Yang jelas gini, kita makhluk sosial jelas tidak mungkin akan pernah bisa bekerja sendiri. Itu poinnya. Ya. Dan kalau usaha itu juga berkelas-kelas. Nanti kalau saya pernah ikut pelatihan, usaha itu ada kelas pemula, TK gitu ya, ada SD gitu ada. Jadi kalau saya waktu pertama apotek Comal ini kan manajemennya, ini mohon maaf tukang bakso ya, ini karena Anda itu satu profesi yang disebut-sebut banyak orang, tapi mudah-mudahan ini tidak maksudnya untuk menjelekkan atau apa, ini hanya mengikuti ucapan orang saja. Ya, manajemen tukang bakso kan gitu ya. Nah, manajemen tukang bakso belanja sendiri, ditata sendiri, ya kan? Ditawarkan sendiri, jika kita pusing diminum obatnya sendiri. itu manajemen tukang bakso. Nah, setelah itu ternyata karena penjelasannya ke pasien itu, orang yang datang itu cocok, ya, maka saya jadi orang yang dicari-cari oleh pasien. Ketika saya mau istirahat sekitar jam 12 pulang gitu ya, dari apa ditelepon, Pak, nyari. Ya, ini kemarin ada orang yang cocok dikasih obat Bapak. Obatnya apa ya? Saya lupa. Aduh, Pak, mau istirahat pulang lagi ke sini. Pulang. Oh iya Pak, ini obatnya ini. Tahu. Begitu terus. Tapi setelah itu saya mikir, loh kalau caranya seperti ini saya nggak bisa ngaji loh Pak. Iya betul Pak. Kumpul dengan orang nggak bisa Pak. Kumpul dengan orang dengan orang lain nggak bisa. Misalkan saya di Muhammadiyah berkumpul dengan pemuda-pemuda nggak mungkin. Kita misalkan pengen berkumpul dengan pemuda NU kami nggak mungkin. Karena apa? Tersandra di toko tadi. Maka saat itu saya harus membangun sistem.
membangun sistem. Nah, caranya gimana? Maka bahwa saya tidak boleh pelit ilmu kepada tim itu. Saya setiap hari itu materi-materi tentang apa masyarakat tahu, kita harus tahu. Ya, gamane kalau di apotek itu ada orang ngomong flu tulang misalkan. Ya, flu tulang. Karyawan sih harus tahu flu tulang itu apa, obatnya apa, harus tahu dia. Nah, berarti Pak Isra ini mengedukasi tim saya. Nah, begitu tim saya tahu bagus sendiri ya. Oh, ternyata bisa nih didelegasikan nih tentang pelayanan nih, gitu kan. Nah, begitu setelah ini bisa didelegasikan, lalu disitulah berpikir saya kepengen buka apotek yang kedua. Yang kedua ya. Iya. Jadi sudah ditata gitu apotek kedua. Begitu apotek kedua ini itu di Bojong Patah, namanya apotek Bojong Patah. Itu apotek kedua di sana. Oke, selanjutnya apotek ketiga, keempat dan seterusnya. Dan seterusnya. Masya Allah. Iya. Dan ada nggak Pak cita-cita kepengen untuk rencana nih atau rencana ke depan dari Pak Isra sendiri untuk membangun lagi apotek yang ke-11? Iya, tentu. Karena tadi ada ada cita-cita memenuhi kewajiban emosional. Oh iya, yang tadi awal. Oh ya, waktu tadi. Iya. Jadi pada waktu salah satu pengurus panti bilang, Pak Isra, silahkan Anda keluar dari sini, tapi kuliahkan 2, gitu kan. Iya. Salah satu ini bukan salah satu saja. Ini gitu. Jawaban kami apa? Kok 100 Pak? Gitu ya. Nah 100. Nah ini karena kepengen 100 tentu saya kepengen apoteknya berkembang. Cita-cita lagi Pak. Dan apotek 10 ini kan Pak, otodidak ya Pak. Iya kan. 10 ini otodidak. Hari ini kami terus terang lagi belajar didampingi oleh namanya tim Murobah, gitu kan. Beliau itu pernah bekerja di Astra gitu ya, sehingga manajemennya mau manajemen Astra. Iya, nantinya akan begitu. Ya, akan belajar begitu sehingga kami itu siap untuk berkembang. Iya, berkembang itu. Dan yang tadi yang motivasi untuk diri sendiri untuk bisa memuliakan 100 orang. Dan ini alhamdulillah maksudnya masih tetap bertahap ya. Terbukti waktu kita ada di brainstorming ngobrol masih 9 orang pun udah alhamdulillah Pak ya. Iya, maksudnya tadi kita kan sempat brainstorming ya. Iya. Ngobrol-ngobrol. Nah akhirnya 9 orang bisa dibiayai semua sama Pak Isra. Ya artinya untuk biaya kuliahnya ya kalau kebutuhan sehari-hari ya orang tuanya ikut berperan gitu ya kan. Tapi ini memang untuk kuliahnya Pak ya, biaya kuliahnya. Biaya kuliahnya itu dari saya. Masya Allah. Iya. Benar. Berarti masih ada lagi 91 Pak. 91. Mohon doanya. Iya insya Allah Pak. Ini insya Allah majunya apotek itu saya ibaratkan untuk pengabdian kepada Allah. Iya, Masya Allah. Majunya apotek ini adalah untuk menolong hamba-hamba Allah. Iya. Jadi kami sudah tidak lagi berpikir insya Allah bagaimana perut saya, karena sebaik-baik umat adalah umat yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang kan gitu. Betul Pak, betul Pak. Iya. Masya Allah, luar biasa Pak. Sedikit kisah cerita dari Pak Isra, bukan bisa untuk memotivasi terutama buat teman-teman yang mungkin akan memulai usaha startupnya Pak ya. Iya. Karena memang Pak Isra ini usaha benar-benar dari nol. Betul. Yang awalnya juga obatnya ilegal. Ya sebenarnya bukan ilegal, artinya belum ada izin aja. Ya belum ada, tempatnya belum ada izinnya. Tempatnya. Ya kalau obatnya ya sudah ada pomnya sudah ya kan. Tempat izin edarnya kan ini kan. Ya kalau di Indonesia kan tempatnya juga harus berizin toh. Iya. Apotek kan harus berizin. Nah kan gitu ya. Akhirnya dari awal benar-benar dari nol Pak ya. Dari nol ya. Dan sampai sekarang mempunyai usaha Garment juga ya. Kan dari awal Pak ya. Iya. Oke, semoga juga bisa memotivasi buat saya pribadi juga Pak. Ya, pribadi ya. Oke. Baik Pak, itu terima kasih Masya Allah sudah menyempatkan waktunya dan saya sudah bisa berkunjung langsung ke apotek Comal ini, di mana apotek Comal ini adalah apotek pertama dari Pak Isra Pak ya. Iya. Betul. Semoga kedepannya selalu berkembang Pak. Amin. Dan sukses juga buat Pak Isra. Terima kasih juga buat teman-teman tim yang ada di sini, Mas, Mbak, Mas Iwan juga yang sudah mengelingkan saya dengan beliau. Iya. Ya. Semoga bisa motivasi untuk kita semua ya. Kita pamit Pak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.